Shalom Bapak Ibu, tetap semangat sore hari ini. Selama beberapa minggu ini saya cukup banyak kontak dengan Indonesia, hampir tiap hari Bapak Ibu, hampir tiap hari mendoakan, menguatkan, bahkan ibadah penghiburan. Dan tidak bisa saya pungkiri ya, setiap hari dengar begitu, hati ini ada yang gimana gitu, tiap hari selalu ada cerita, ada teman pelayanan juga, pemimpin pujian 2 orang yang saya sering pelayanan sama-sama udah dipanggil Tuhan. Dan beberapa teman-teman mulai banyak yang berguguran. Jadi saya berusaha sekali saya baru mengerti begini, seminggu yang lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini, "Nak, aku mau kamu melakukan sesuatu, menabur sesuatu, bukan menabur duit." Tetapi Tuhan bilang begini, kumpulkan semua orang-orang yang kena COVID dan atau keluarga yang punya anggota keluarga atau saudara yang kena COVID, lalu kita kumpul bersama-sama melalui Zoom, sama melalui IG Live untuk berdoa, doakan mereka. Dan disitulah saya tahu betapa banyak sekali keluarga dan saudara kita di Indonesia yang butuh dikuatkan. Kalau Anda ada di sini itu bersyukur, tapi saya berdoa itu jangan menjadikan kita arogan, karena seakan-akan kita, untung gua di sini kapok lu, untung gua enggak ada apa-apa. Saudara, justru di sini harus kita berbagi beban ya, kita berdoa nguatin mereka. Mungkin enggak bisa ngapa-ngapain, kita enggak bisa ke sana, tapi mungkin kita bisa mendoakan, menguatkan. Mereka butuh banget loh dikuatkan, mereka butuh sekali. Mereka sudah menghadapi pergumulan soal penyakit, ditambah lagi soal ekonomi. Nah, selama beberapa minggu ini terus-menerus sering kontak banget dengan Indonesia. Ya, saya melihat 3 minggu terakhir ini saya cukup sering dengan Indonesia, baik Zoom maupun lewat IG maupun WhatsApp, DM, banyak banget. Ada satu pelajaran sederhana sekali yang saya ingin sharing kepada saudara-saudara semua sore hari ini. Dan pada waktu Tuhan membukakan ini, saya itu terkagum-kagum bahwa sebetulnya kita tuh percaya begini ya, Tuhan itu Tuhan yang selalu kasih solusi. Amin. Mungkin ada ya saudara yang mengikuti progres perkembangan di Indonesia. Berapa banyak sekarang khotbah-khotbah yang dicari orang itu kepengen tahu ramalan ke depan. Jadi misalnya ini sampai kapan, itu yang dicari mereka. Terus saya tuh ngomong begini sama jemaat, kalaupun tahu sampai 5 tahun ke depan, so what gitu kan. Yang penting itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sikapi sekarang ini kan gitu kan. Dan ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, beberapa minggu ini saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya begini, kalau Tuhan itu tahu ada problem, Tuhan pasti kasih way out. Dan way outnya menurut saya bahasa Inggrisnya itu doable. Bisa ngerti doable Bapak Ibu? Doable itu artinya bisa dikerjakan. Betul kan? Tuhan kan enggak mungkin nyuruh kita sesuatu yang enggak bisa kita kerjakan. Satu kali saya mendengar sebuah saran tentang khotbah yang berhubungan dengan khotbah-khotbah di akhir zaman. Sebuah saran. Di dalam saran di khotbah itu saya mendengar, saudara tukarkan semua duit rupiah saudara jadi dolar. Wah, saya mendengar gitu tuh. Belikan banyak tanah. Saya pada waktu dengar itu, saya stres. Saya dalam hati ngomong gini, Tuhan ini bener pesenmu tah. Soalnya kalau suruh beli tanah duitnya siapa? Gitu loh, Tuhan pesen nih katanya, kita suruh beli tanah semua. Nah saudara, duitnya siapa beli tanah? Dalam hati saya, berarti ini pesen Tuhan buat orang kaya. Yang enggak punya duit enggak bisa beli tanah suruh apa?
Saya terlalu yakin Tuhan itu kalau memberikan way out, dia akan memberikan yang doable. Yang dia tahu, dia percaya anaknya bisa kerjakan. Bukankah Alkitab juga bilang Tuhan tidak akan memberikan lebih dari kekuatan? Betul ya? Saya mau ajak Bapak Ibu belajar satu kebenaran sederhana sekali. Saya suka banget yang sederhana-sederhana aja. Tapi saya berdoa itu doable, bisa dikerjakan dan praktikal sekali. Kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan lihat dari ayat 1. Kemudian kita lompat ke ayat 4 dan ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat 1, lalu ayat 4 dan 5. Bapak Ibu kalau enggak keberatan, yuk baca sama-sama 3 ayat 1, 4, 5 ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ini sejalan dengan temanya RIM, betul ya? Apa temanya RIM? Jemaat gak jawab. Yang tahu cuma Bapak Ibu Gembala. Reproduksi, berarti kita berbuah, oke? Saudara, ada sebuah kunci, mungkin sedikit berlebihan, ada sebuah rahasia yang Tuhan singkapkan. Kalau orang dengar khotbah begini ya, saya belakangan ini melihat khotbah-khotbah yang banyak sekali viewernya, yang judulnya itu viral. Misalnya gini. Tapi saya jujur bikin judul gitu enggak sanggup saya. Jadi judulnya tuh viral gini. Kalau kamu dengar ini pasti di rapture. Wah, itu kan viral. Judul kayak gitu menyenangkan kan? Kalau kamu dengarkan pesan ini pasti di rapture. Terus nanti ada lagi, kalau kamu dengarkan ini pasti kamu akan diberkati. Waduh, kamu akan berlimpah kaya luar biasa. Judul seperti itu sangat cepat menarik viewer, saudara. Kan saya memperhatikan khotbah-khotbah apa ya yang viewernya banyak, yang judulnya sensasional. Kalau saya boleh kasih sesuatu yang sensasional di tempat ini, sebetulnya kalau kita ngerti rahasia Yohanes 15, kalau kita mengerti dan melakukannya, Anda sedang dipersiapkan Tuhan, dibukakan Tuhan sebuah kunci, sebuah akses untuk mengalami kehidupan yang berbuah banyak. Berbuah apa? Semua buah. Mau buah karakter, mau buah berkat, mau buah apa saja. Buah keajaiban, semua termasuk di dalamnya. Amin. Kuncinya cuma satu. Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Nah, saya mau ceritakan sedikit mengenai berkebun. Kebetulan Ibu Gembala adalah teladan di dalam berkebun ya. Saya beberapa waktu terakhir ini ketularan hobi baru yaitu berkebun kayak Bu Gembala. Tetapi sebetulnya yang lebih suka anak saya ya. Dan saya ternyata berkebun itu memberikan pelajaran banyak loh, bener. Saya bisa belajar firman tuh dari berkebun. Wah, ternyata berkebun itu bisa bikin pewahyuan loh. Loh, gak percaya, cobaan. Saya dapat pewahyuan banyak dari berkebun itu. Beneran Bapak Ibu. Ayat 1 bilang begini. Apa katanya ayat 1 tadi? Akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Berarti ada 3 jabatan. Aku pokok anggur, aku siapa? Tuhan Yesus. Bapakku pengusahanya, Tuhan kita pengusaha. Saudara dan saya jabatannya, posisinya
di perumpamaan ini? Ranting. Oke. Mari kita pikirkan baik-baik ya. Bapak kita pengusaha, Yesus pokok anggur, saudara dan saya ranting. Amin. Kunci berbuah, kunci melihat banyak keajaiban, katanya suruh tinggal di dalam aku. Nah, mari saya ceritakan dulu. Pada waktu saya berkebun bersama dengan anak saya, disitulah saya mulai ngerti jenis-jenis pupuk, baru ngerti ada yang namanya vitamin itu banyak sekali. Saudara, yang bingung cari vitamin itu siapa untuk tanaman itu? Saya, betul kan? Pada waktu saya nanam, ada satu tanaman, Janice juga nanam satu tanaman bunga dan juga beberapa macam buah. Saudara tahu, dia itu mencari vitamin apa yang cocok untuk tanaman ini, vitamin apa yang pas untuk buah ini, vitamin apa yang cocok untuk bunga. Itu lain-lain. Dan dia mempelajari bagaimana cara menyiram stroberi. Saya baru tahu dari dia kalau nyiram stroberi daunnya enggak boleh basah. Saya bilang, Jen, kalau kena hujan ya apa? Iya ya, gimana kalau kena hujan? Intinya dia jadi sibuk mencari informasi mengenai pertanaman. Tujuannya sederhana, cuman apa sih? Supaya buahnya banyak, bagus, subur, supaya dapat yang terbaik. Yang bingung siapa? Saya dan Janice untuk memikirkan. Kalau itu stroberi bisa diajak ngomong, tanya sama dia. Dia bingung enggak, ngeded enggak untuk keluarin buah? Enggak kan? Nah Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, saudara dan saya ranting. Dengarkan baik-baik. Yang bingung untuk hasilkan buah, itu pengusahanya. Yang bingung untuk create miracle atau blessing dalam hidup kita, itu pengusaha. Ranting nggak bisa ngejen langsung pluk keluar buahnya, nggak bisa. Bener? Bisa ranting seperti itu? Ranting bisa nggak ngejen untuk keluar? Kadangnya stroberi tanyain, ranting, ayo ngejen sedikit. Ini bukan seorang wanita hamil yang suruh ngejan ngeluarin anak, saudara. Dia tidak bisa disuruh ngejan untuk keluarin buah, betul? Buah itu akan keluar dengan otomatis. Kapan? Ketika semua faktor menunjang, betul? Tanahnya subur, ada hamanya dibuang, terus kemudian disemprot, dikasih pupuk, yang kering-kering disiangin, betul? Itu tugasnya siapa? Yes, dengarkan baik-baik. Seringkali kita ini ranting, tapi kita ini ngotot untuk bikin mujizat. Stres. Contoh, kita ini ngotot kepengen ngerubah suami atau istri. Oh ya ngecen. Sampai pernah ada di Zoom itu lucu pertanyaannya. Ada di Zoom itu orang ngomong begini, Bu Ruth, saya mendengar seorang pendeta tuh cerita. Seorang pendeta. Cerita apa? Kalau kamu doa puasa untuk sebuah masalah, jangan buru-buru puasa Ester. Loh kenapa? Karena puasa Ester itu ibarat nuklir. Jadi kalau kamu punya masalah, keluarnya peluru kecil dulu. Jangan pelurunya yang doa puasa Ester. Jadi peluru kecil itu apa? Doa puasa biasa. Sehari makan sekali. Itu aja dulu. Kalau itu enggak manjur, baru digempur pakai puasa Ester. Gak makan 3 hari. Nah, kalau belum manjur, tambah 40 hari. Loh, berapa banyak yang sering dengar kayak gini, bahwa kita ini, aku harus masuk doa puasa supaya Tuhan menjawab doa saya. Aku harus masuk doa puasa supaya mujizat terjadi. Aku harus masuk doa puasa supaya keluarga saya berubah. Aku harus doa puasa biar proyek saya goal. Dipuasain.
dikemis apa? Mungkin kalau ada doa wetonan apa mungkin kayak gitu, di jampi-jampi, di mantrai. Berapa banyak saudara dan saya kita seperti itu. Padahal Tuhan bilang, saudara dan saya itu ranting. Ranting gak bisa ngejen, bisa nangkep. Anda gak bisa ngotot pakai kekuatanmu dengan segala ritual untuk create miracle. Bisa nangkep saudara? Saudara berusaha ngedon pakai peluru nuklir kayak mau bom atom atau reaktor nuklir whatever yang pakai kelas berat, gak bisa. Waktu Tuhan bukakan ini, saya baru mengerti. Bagian saudara dan saya, kita bukan bagian untuk meng-create miracle. Siapa yang bingung untuk meng-create miracle? Pengusahanya. Siapa? Tuhan. Betul enggak? Tuhan bilang begini, aduh stroberiku ini kok banyak hamanya nih. Nah, sama, Tuhan ketika melihat, waduh ini loh yang bikin buahnya mandul mampet. Kenapa? Karena anakku ini ngamuan. Karena anakku ini suka kepahitan. Lalu Tuhan mulai semprot. Semprot seperti apa? Selentik mungkin kali ya. Mungkin kalau ada hamanya didik-dik supaya pergi gitu kan. Tapi itu pengusaha. Tugas saudara dan saya tuh simple. Apa? Suruh tinggal di dalam aku. Berapa banyak orang Kristen itu cari minta metode yang complicated. Tapi yang simple gak dikerjakan. Dan yang amazing begini, kalau saudara lakukan ini, buahnya tambah banyak. Saudara percaya Bapak kita pengusaha yang baik? Berarti kalau Bapak kita pengusaha yang baik, berarti dia pasti kasih vitamin asupan gizi terbaik. Berarti dengan kata lain, granted, garansi, pasti berhasil, betul kan? Loh, karena pengusaha Bapak kita adalah Tuhan di atas segalanya. Wong dia ciptakan dunia aja bisa kok, bener gak? Berarti kalau pengusahanya saya, mungkin belum jaminan karena saya baru pemain baru. Saya dibandingkan dengan Budayu lebih pengalaman Budayu di dalam usaha pertanaman. Tetapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih jago. Artinya kalau pengusahanya di tangan dia, pasti granted, pasti berhasil, pasti top chair. Jadi artinya pasti hidup saudara dan saya berbuahnya banyak. Ngalamin banyak keajaiban, ngalamin banyak demonstrasi kuasa Tuhan. Mau? Kuncinya cuma satu. Tinggal di dalam aku. Nah sekarang saya pengen explain supaya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tinggal di dalam aku tuh gimana? Bapak Ibu dengarkan. Tuhan kasih perumpamaan itu ranting nempel. Ranting nempel di pokok anggur itu enggak sama dengan perangko nempel di amplop. Beda. Perangko nempel di amplop, perangko dilepas masih ada nilainya. Rantai dicopot dari pokok anggur mati. Saudara, rantai nempel di pokok anggur itu lebih tepatnya bukan nempel. Tetapi apa? Blend in. Betul enggak? Blend in jadi satu. Jadi lu penggal tuh ranting, itu udah mati. Jadi blend in. Bisa nangkep? Blend in itu artinya melebur jadi satu. Ini loh yang Tuhan bilang, nak, kamu mau melihat banyak demonstrasi kuasa dan mujizatku dinyatakan dalam hidup kamu, blend in. Blend in sama aku. Saya mencari tahu blend in itu seperti apa. Tinggal di dalam Tuhan tuh kayak apa. Saya cuma pengen dua aja sharing dengan saudara. Coba kita buka Mazmur 37. Kita lihat Mazmur pasal 37 saudara. Kita lihat ya. Mazmur 37. Yuk kita lihat ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
Saya mencari tahu kata tinggal di dalam engkau, tinggal di dalam aku di dalam engkau. Kata tinggal, bahasa Inggris memang pakai kata abide. Nah, saya cari bahasa aslinya, itu mirip sekali dengan Mazmur 37 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan aslinya dituliskan begini, be still. Be still itu artinya apa? Tinggal tenang. Yang bikin kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dan membuat mujizat karena saudara dan saya selalu khawatir dan panik dulu dan tidak tinggal tenang. Kalau kita mau melihat keajaiban, tenang dulu. Tenang dulu. Amin. Tenang dulu. Saya mau kasih contoh deh, pengalaman real. Bapak Ibu, Anda udah tahu ya, saya harus magang sebagai Pak San mesti ketawa kalau dengar saya begini karena dia tahu betapa banyak beban. Jadi selama saya magang 3 bulan, terus kemudian pada waktu awal-awal magang itu saya banyak kebut jam-jam magang. Jadi saya banyak kebut karena kalau libur student itu boleh magang sampai 40 jam. Nah, puji Tuhan, saya ini dikasih kemurahan. Saya tuh magang plus digaji. Nah, itu kan hauze. Hauze meyo. Dan saya mau pengakuan sama Bapak Ibu. Saya dan suami kami sempat mengalami pergumulan mengenai financial. Kita tuh enggak pernah cerita sama orang karena kita tuh enggak mau minta. Dan kedua, kita tuh mau ngalamin Tuhan yang ajaib, Yehovah Jireh. Terus terang sebagai manusia, ya seperti manusia normalnya, walaupun pendeta juga bisa khawatir. Ketika sebulan yang lalu kekhawatiran tuh tambah nguasain. Akhirnya saya ngomong sama suami, udah deh, aku tak ambil roster yang banyak, lalu kalkulator saya mulai jalan. Kalau saya ambil roster sekian jam, duitku lumayan, dan selama sekian bisa nutup apa yang saya butuhkan. Karena saya butuh sekian. Saya punya satu kebutuhan yang nominalnya cukup besar. Terus kemudian roster banyak. Jadi selama 2 bulan itu banyak banget roster saya. Jadi jamnya saya kebut di situ. Sekalian nimbun duit. Selama 2 bulan saya sakit 2 kali. Jadi tiap bulan sakit. Kenapa? Kecapean banget. Kecapean. Setiap kali kalau saya pulang, suami saya tahu langsung geledak. Kadang dia pijitin saya. Oh, suami yang luar biasa. Pijitin saya, baik banget. Terus kemudian saudara, terus dia lihat saya sudah kayak mau pingsan, tak pijitin ya non gitu. Nggak tahu dia memang mau mijitin saya karena cinta atau karena nanti lu nggak kerja kan eman. Nggak tahu lagi loh ya. Kalau itu saya nggak tahu. Nanti kalau nggak dipijitin istriku ini mumpung dapat kerjaan gini, nanti dia ngambek nggak mau kerja tambah repot aku lumayan ini menambahkan income buat rumah tangga. Ya nggak tahu lagi kalau itu ya, aku belum pernah tanya. Pokoknya dia baik banget mijitin saya. Jadi makanya saya bingung pulang itu baik gitu kan. Kelihatan istrinya udah mulai pucat, tak pijitin ya kok baik banget gitu loh. Dalam hati sempat mikir motivasinya apa ya? Jadi selama 2 bulan ini saya sempat sakit 2 kali Bapak Ibu. 1 kali saya masih ingat tanggal 28 Juni. Tiba-tiba saya dapat pesan Tuhan mengenai Indonesia. 26 atau 28 Juni saya lupa, pokoknya akhir Juni. Saya melihat
di Indonesia itu ada roh maut beterbangan. Saya waktu itu enggak ngerti apa yang akan terjadi, saya cuma nangkep apakah ada banyak keguguran, maksudnya kematian. Karena roh maut bicara tentang kematian ya. Itu 26 Junian. Terus Tuhan bilang begini, sama seperti di kitab Keluaran, waktu roh maut mau lewat di depan orang-orang Israel dan orang-orang Mesir, Tuhan bilang begini, masuklah ke dalam rumahmu dan tutuplah pintu sampai lewat. Tiba-tiba ayat itu jadi hidup. Tuhan bilang begini, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, sampai roh maut itu lewat. Terus saya tanya, Tuhan maunya apa? Maksudnya gimana? Nak, off kerja. Masuk ke dalam kamar, banyak waktu sama aku. Tuhan, ini lagi laris. Suami saya aja ngomong begini loh, Non, kamu ini dipercaya banyak terus mbok tolakin nanti tambah enggak dipercaya loh. Iya kan? Nah kalau kamu sering nolak gini lama-lama orang sebaik-baiknya ya juga gregetan kan. Dikasih roster ditolain. Saudara, Tuhan kuat sekali bicara. Ambil waktu, off. Bapak Ibu, jangan bilang saya punya iman, terus saya enggak khawatir. Kalkulator main Bapak Ibu. Bu, Miss, bisa enggak roster jam sekian besok gini dikasih langsung 3, kasih 4 hari. Wah, hauja. Terus Tuhan bilang, off. Pak, Bu, kerasa loh. Jadi saya hampir 1 bulan, ini belum tanggal 26 kan, hampir 1 bulan. Besok, hampir 1 bulan, off, enggak kerja. Roh kuat. Roh saya gemuk, kantongnya kurus. Biasanya ada payslip, terus gara-gara 1 bulan enggak ada payslip. Sepi Pak, sepi, payslipnya kosong. Isin aku sampai buka, karena 0. Tapi mereka tetap harus kasih report buat saya. Terus kemudian saya tuh jujur redek, khawatir. Tuhan itu cuman bilang, abide in me, tinggal di dalam aku nak. Saudara, satu-satunya cara untuk jadi tenang, langsung cut sekalian. Maksud saya tuh gini, biasanya kalau ecek-ecek dikit itu tambah ragu Bapak Ibu. Jadi sekalian, enggak, oke off sekalian. Itu ya toh? Jadi off sekalian, sakit Pak, off sekalian sakit. Kerasa sakit. Terus kan suami saya kalau kadang-kadang mancing, terus saya kadang gini, di tengah-tengah sakit nih, maksudnya sakit hati nih, karena enggak bisa ngambil roster. Saya ngomong gini, Koko, kamu dapat ikan banyak bisa dijual enggak? Kok lumayan kok. Kalau aku enggak boleh kerja, ikanmu aja dijual kok. Lumayan kok. Kamu dapat banyak, freezer penuh kok. Buat apa? Teman-teman baru mau dikasih kalau di file, lah repot. Kok Felix? Saudara, ada khawatir Bapak Ibu, tapi serius, salah satu cara untuk benar-benar segera bisa nggak khawatir-khawatir itu langsung potong sekalian, wis nggak mau lihat saldo, nggak mau lihat payslip, nggak mau lihat email yang berhubungan dengan payslip, udah mau kalkulator, nggak usah hitung-hitungan, udah merem dah. Apa yang bikin Bapak Ibu khawatir? Apa yang bikin Bapak Ibu nggak tenang? Nggak usah dilihatin terus.
Kalau saldo, enggak usah sebentar-sebentar dibukain. Udah, singkirkan sejauh-jauhnya, enggak usah dilihat sudah. Be still. Amin. Dan saya cuman selama 4 minggu, hampir 4 minggu ini, cuman di rumah, sembahyang, nyembah, baca Alkitab, dengar khotbah, nyembah lagi, baca Alkitab, dengar khotbah, nyembah lagi, itu melulu kerjanya. Udah, melayani di Zoom, doakan orang sakit, baca Alkitab, nyiapin firman, merenungkan firman, itu melulu. Wah, pengacara. Pengangguran tapi acaranya banyak. Banyak Bu, acaranya banyak. Baca Alkitab, baca buku, dengar khotbah, dengar lagu pujian, nyembah, jam 5 bangun untuk menyembah, doa pagi, banyak kan acaranya. Wow. Itu yang saya lakukan. Minggu lalu, khawatirnya mulai kumat. Aduh, terdedek Tuhan. Udah enggak usah lihat lagi, enggak usah lihat lagi. Nggak mau mikir itu, langsung dialihkan. Bapak Ibu dengar, kita tidak bisa mencegah burung itu lewat di kepala kita. Tapi kita bisa mencegah dia jangan sampai bersarang. Kita tidak bisa mencegah ada pikiran-pikiran kekhawatiran masuk. Tapi kita bisa mencegah untuk tidak meninabobokkan dia terlalu lama. Untuk tidak mengentertain pikiran negatif terlalu lama. Amin. Itu yang saya lakukan.